Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang gerak melingkar. Apa sih gerak melingkar itu? Sebenarnya sama ya kayak gerak lurus, cuma bedanya kalau gerak melingkar itu lintasannya lingkaran. Jadi perbedaannya sama gerak lurus, kalau gerak lurus lintasannya lurus, kalau ini lintasannya lingkaran. Lingkaran itu ini nih, kayak gambar ini, bulat ya, melingkar. Contohnya apa sih? Contohnya itu misalnya biang lala di Dufan ya, kalau kalian pernah ke Dufan, itu kalau kalian naik biang lala itu adalah salah satu contoh dari gerak melingkar. Atau ontang-anting, itu namanya juga gerak melingkar. Hal yang pertama kita pelajari di gerak melingkar adalah besaran-besarannya. Ada besaran apa aja dalam gerak melingkar? Yang pertama yaitu periode. Apa sih periode itu? Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran, ya. Waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Nah, contohnya misalnya kita ada di titik A ini, ya. Kemudian kita pengen balik lagi ke A nih. Berarti kan kita melakukan satu lingkaran, ya, atau satu putaran. Nah, saat kita ngitung dari pertama kali kita jalan sampai balik lagi nih ke sini, itulah yang kita sebut dengan periode, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran. Simbolnya adalah huruf T kapital. Satuannya adalah S. S itu apa? S itu adalah sekon atau detik, ya. Cara mencari periode yaitu jumlah waktu yang dibutuhkan dibagi N. N itu apa sih? N itu adalah jumlah putaran. Jadi untuk mencari periode, caranya adalah waktunya, berapa waktunya nih, dibagi jumlah putaran. Selama waktu tersebut ada berapa kali muter. Itu adalah periode. Yang kedua adalah frekuensi. Apa sih frekuensi? Frekuensi itu adalah jumlah putaran dalam 1 detik. Jadi kalau kita tadi ngitungnya putaran, kalau tadi kita, iya benar kita ngitungnya putaran, kalau sekarang ini adalah kita pakai detik. Gimana sih? Selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi itu adalah jumlah putaran dalam 1 second. Misalnya kita di titik A nih. Nah, sekarang acuannya waktu. Jadi kita lihat nih waktu. Dalam 1 detik dia udah berapa kali muter. Itu. Bisa muternya berkali-kali atau bisa dalam 1 detik ternyata dia baru nyampe sini. Nih. Atau bisa juga dalam 1 detik dia baru sampai sini. Ya. Jadi kalau frekuensi itu berapa kali muter dalam 1 detik. Muter itu nggak mesti 1 putaran penuh ya. Muter itu bisa jadi belum 1 kali muter, nih bisa kayak gini nih, baru 1/4 atau baru setengah atau bisa berkali-kali. Jadi itu adalah frekuensi. Jumlah putarannya, berapa kali muter dalam 1 detik. Frekuensi simbolnya F. Satuannya Hz. Hz itu adalah Hertz. Ya. Cara mencari frekuensi itu adalah kebalikannya periode. Jumlah putaran dibagi waktu. Ingat, N ini adalah jumlah putaran. Ini adalah rumus dari frekuensi. Nah, sekarang hubungan antara periode dan frekuensi. Nih kita lihat nih. Yang ini adalah waktu. Cycles itu adalah jumlah putarannya. Hubungannya apa? Hubungannya ini. Hubungan antara frekuensi dan periode. Jadi frekuensi sama dengan 1 per periode. Periode itu sama dengan 1 per frekuensi. Ingat tadi rumus frekuensi apa? N per T. Kalau rumus periode T per N. Ini adalah hubungan dari periode dan frekuensi. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya, seekor hamster bergerak mengelilingi lintasan lingkaran. Jika hamster tersebut melakukan 120 putaran,
Dalam 1 menit, tentukan periode gerakan hamster. Oh, ini G-nya kapital ya. Kemudian frekuensi gerakan hamster, banyaknya putaran dalam waktu 3 second. Kalau ngerjainnya pakai diketahui ya, diketahui ditanya dijawab. 120 putaran, berarti N sama dengan 120. Dalam 1 menit, berarti ini T, 1 menit. Ingat harus satuannya SI. SI itu satuan internasional. Kalau waktu itu second, berarti dari menit ke second 60 second. Yang ditanya yang A yaitu adalah periode. Yang B yaitu frekuensi. Yang C itu banyaknya putaran N, tapi waktunya 35. N 35 second. Kita jawab. Yang A. Ini periode. Apa tadi rumus periode? Yaitu adalah waktu dibagi jumlah putaran. Berapa waktunya? 60. Berapa putarannya? 120. Berarti coret 1/2 second atau 0,5 second. Ya, bisa setengah second atau 0,5 second. Itu periodenya. Sekarang frekuensinya. Frekuensi apa rumusnya? N per T. Kebalikannya ya dari periode. N-nya berapa? 120. T-nya 60. Coret. Tulis bagi 6. 2. 2 apa satuannya? Hertz. Ini adalah frekuensinya. Sekarang yang C. Yang ditanya adalah jumlah putarannya kalau dia 35 second. Gimana cara nyarinya? Cara nyarinya kalau pengen nyari N ya, itu bisa kita lihat dari sini nih. Bisa kita ambil dari huruf, bisa kita ambil dari periode atau bisa kita ambil dari frekuensi. Mana yang kalian pengen? Pengen ngambil dari frekuensi atau dari periode? Sama aja dua-duanya. Nah, kalau saya pengen ngambil N dari frekuensi, ini hasilnya bakalan sama ya. Coba kita tulis dulu rumus frekuensi. F sama dengan N per T. Berarti kalau pengen nyari N sama dengan F dikali T. Frekuensi dikali waktu. Berapa frekuensinya? Frekuensinya 2. Berapa waktunya? Nah, ini waktunya jangan ngambil lagi waktu 60 second. Kenapa? Karena dia nanyanya dalam waktu 35 second. Berarti jumlah putaran dalam waktu 35 second. T-nya berarti 35. Berapa 2 kali 35? Yaitu 70 putaran. Nah, sekarang yang ketiga, posisi sudut dan perpindahan sudut. Kalau dalam gerak linier atau gerak lurus, ya, posisi itu kita simbolinnya dengan X. Kalau perpindahan di gerak lurus, kita simbolinnya dengan delta X atau biasa kita sebut dengan S. S itu adalah jarak. Ya. Nah, sekarang dalam gerak melingkar, karena geraknya itu melingkar nih, begini nih, bukan lagi lurus. Posisi itu kita tulis dengan simbol ini nih. Nah, ini simbol sudut, yaitu theta. Jadi ketika nih posisinya di A, berarti ini nih. Nah, posisi di A. Habis itu dia posisinya bergerakan dia dari A ke B. Berarti posisinya sekarang di B. Ini posisi A, ini posisi B. Ya, posisi pertama, posisi ke-1. Yang ini posisi kedua. Posisi awal, biasa kita sebut dengan 0. Dan posisi akhir yaitu T. Posisi awal, posisi akhir. Nah, perpindahannya dari A ke B itu bisa kita tulis delta theta. Ini adalah perpindahannya. Ya, delta theta. Rumusnya apa kalau perpindahan dari A ke B? Nih, dari A ke B. Apa? Gimana cara ngitungnya? Sama aja kayak di gerak lurus. Perpindahan itu sama aja kayak
posisi akhir dikurangi posisi awal. Itu adalah perpindahan ya dalam gerak melingkar. Ini nih ya. Kita melihat di posisi A itu sebagai acuan ya. Ini tuh adalah acuan. Ini acuannya. Acuannya mulai dari 0 derajat. Ya. Jadi kita sepakati kalau titik acuan dalam gerak melingkar itu adalah di 0 derajat. Dan dia berpindahnya kalau positif ya. Kalau positif itu ini nih ke kiri. Jadi ketika dia berlawanan arah jarum jam itu positif ya arahnya. Tapi ketika dia dari A, misalnya dia ke sini nih. Dari A ke sini. Ya, itu arahnya menjadi negatif. Ya. Searah dengan jarum jam. Jadi kalau berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah, ini positif nih. Berarti tandanya dia ke kiri nih geraknya. Dari 0 derajat ke 90 kan di atas, habis itu ke 180, di sini 270, itu positif nih kalau ke kiri. Tapi kalau misalnya dari di A, habis itu dia ke sini nih misalnya ke titik C, itu kan ke bawah nih dia langsung nih. Itu namanya searah jarum jam, dia negatif ya, itu arahnya. Jadi kalau dalam gerak melingkar, posisinya kita sebut dengan theta. Perpindahannya itu delta theta simbolnya ya. Cara mencari perpindahan sama aja, akhir dikurang awal. Terus arahnya ya, kalau ke kiri dia positif. Kalau dia kemana? Ke kanan ya, dia negatif. Kalau ke kiri dia positif, ke kanan dia negatif. Atau ke bawah nih ya, ke bawah nih. Kalau ke atas dia positif, ke bawah dia negatif. Selanjutnya, satuan dalam ini nih dalam gerak melingkar ya, satuannya itu bisa 3, bisa putaran, bisa derajat, dan satu lagi bisa dalam bentuk radian atau disebutnya rad ya. Nah, yang SI ini yang satuan internasional yang harusnya dipakai yaitu adalah yang radian. Jadi ketika kalian nemuin soal tentang ada posisi sudut, perpindahan sudut, kecepatan, percepatan ya, itu kita pakainya radian ya. Kecuali kalau soal mintanya putaran atau derajat baru kita ikutin. Tapi kalau dia nggak minta berarti kita harus ikutin pakai radian. Nah, ini yang perlu kalian ingat untuk satuannya putaran, derajat, radian. Satu putaran itu sama aja seperti 360 derajat. Dari A balik lagi ke A, itu kan satu putaran penuh kan? Satu putaran penuh itu sama aja dengan 360 derajat. Atau satu putaran itu sama aja seperti 2pi ya, 2pi radian. Jadi kalau misalnya satu putaran diubah ke derajat, itu tinggal dikali. Putaran ke derajat dikali 360. Kalau putaran ke radian tinggal dikali 2pi ya, 2pi. Pi ini bisa berarti 180 derajat atau pi itu bisa berarti kayak seperti di matematika 3,14 ya. Itu untuk putaran. Nah, kalau sekarang dari 1 radian misalnya ke derajat. 1 radian berapa derajat? Tuh 180 per 2pi. Atau kalau dihitung nih, itu sama aja kayak 57,3 derajat ya. Jadi 1 radian itu sama aja kayak 57,3 derajat.
Kalau misalnya dari radian ke putaran, berapa dari radian ke putaran? Ya udah tinggal dibalik. Dibagi 2pi. Berapa radian dibagi 2pi. Jadi kalau ingat ya, kalau dari putaran ke 360 nih, ke sini nih, itu dikali. Tapi kalau ditanya kebalikannya, dari derajat ke putaran ya tinggal dibagi. Dibagi berapa? Bagi 360. Dikali berapa? Kali 360. Sama dengan ini. Dari putaran ke radian itu tinggal dikali 2pi. Tapi kalau dari radian ke putaran, ya itu tinggal dibagi 2pi gitu. Jadi kalau dari putaran ke derajat kali, kalau dari derajat ke putaran dibagi ya. Itu tentang posisi sudut dan perpindahan sudut. Sekarang kita mencari hubungannya ya. Hubungan dari gerak melingkar dan gerak linear atau gerak lurus. Tadi misalnya nih, dalam satu putaran ini A, balik lagi ke A. Ya, ini kan satu kali putaran ya. Satu kali putaran. Satu kali putaran itu pindahnya sejauh berapa? Ingat ini perpindahan ya, delta theta. Dari A balik lagi ke A. Dari A ke sini, ya nih ke sini. Ini namanya kan 180 derajat kan? 180 derajat itu setengah putaran. Atau 180 derajat itu kita simbolin dengan tadi pi. Jadi pi itu kan bisa 180 derajat atau bisa 3,14. Nah, kalau dari A balik lagi ke A, berarti kan satu kali putaran penuh. Berarti itu sama aja kayak 2 pi. 2 kali 180, 360 derajat kan? Nah, itu adalah perpindahan. Kemudian nih, kalau misalnya dalam satu lingkaran ini nih, kayak misalnya ini karet nih. Ini dari titik A yang tadi nih. Kita potong nih di sini nih, kita potong. Ya, kita gunting. Kita gunting, gimana gambar gunting? Gini. Ya. Kita gunting nih di sini. Kita gunting. Kalau kita gunting nih gerak si karet nih, misalnya ini karet kita gunting, dia kan bakalan jadi ini kan, lurus ya. Ketika si karet kita gunting nih di sini, bakalan jadi karet yang lurus, bukan karet yang melingkar lagi, tapi yang lurus. Nah, pas kita jabarin lurus begini, ini kan sebenarnya sama aja kayak apa nih? Keliling lingkaran kan? Ya. Ini keliling lingkaran. Nah, kalau misalnya kita jadiin lurus gini, nah ini kita sebut dengan jarak. Jadi kalau misalnya begini, ini keliling lingkaran. Lingkaran saya gini nih ya. Kalau misalnya kita potong, dia bakalan jadi lurus. Nah, kalau lurus ini kita sebutnya dengan jarak. Jaraknya berarti berapa nih, S? Ya sama aja kayak keliling lingkaran. Keliling lingkaran rumusnya 2pi R. 2pi kali jari. Nih, kita mencari hubungannya ya antara gerak melingkar dan gerak lurus. Sekarang kita ubah nih S-nya nih. S dibagi R nih. R-nya pindah ke sini. Sama aja kayak 2pi. Sekarang kita lihat. Ini tadi perpindahan sudut itu 2pi. S dibagi R juga 2pi. Sama kan? Sama-sama 2pi. Berarti boleh dong saya tulis gini. Perpindahan sudut itu sama aja seperti S per R. Kenapa? Karena perpindahan sudut 2pi. S per R 2pi. Berarti sama nih, sama dengan. Ya. Bisa juga nih saya tulisnya jadi gini. S sama dengan delta theta perpindahan dikali R. Atau saya tulis S sama dengan sisi sudut dikali jari-jari. Ini adalah hubungan posisi atau perpindahan sudut gerak melingkar dengan gerak linear. Sekarang kita lihat ya. Sebuah partikel bergerak dari titik A ke titik B. Ini titik A, yang ini titik B. Lawan arah jarum jam. Ingat, kalau lawan arah jarum jam berarti ke kiri, berarti dia ke sini. Kalau ke sini berarti tandanya dia positif. Jika diameter, ingat diameter itu dari A ke B, itu diameter namanya. Itu 7 cm ya. Tentukan jarak linear partikel
besar perpindahan sudut dalam satuan putaran, derajat, dan radian. Tulis, ingat diketahuinya dulu ya. Diketahui sebuah partikel bergerak dari jika diameter, berarti diameter itu D. D-nya itu 7 cm. Ingat satuan SI ya. Diameter itu bukan cm harusnya kalau dalam satuan internasional, tapi meter, berarti 0,07 meter. Tapi kita butuh juga nih yang disebut dengan R. R itu jari-jari. Jari-jari itu apa sih? Jari-jari itu setengahnya dia meter. Berarti 0,07 dibagi berapa? Setengah dibagi 2. Berapa? 0,035 meter. Lanjut yang ditanya. Yang ditanya yaitu A, jarak linier. Berarti S ya, karena dia mintanya linier. Linier itu berarti gerak lurus. Ya S. Bukan theta, bukan dalam gerak melingkar. Yang B, besar perpindahan sudut. Berarti ini delta theta. Tapi dia maunya satuannya itu adalah putaran, derajat, dan radian. Kita coba jawab ya. Yang pertama yang ditanya itu adalah S. Tadi gimana rumus S itu adalah perpindahan sudut dikali jari. Perpindahannya berapa nih? Dari A ke B. Perpindahannya itu setengah putaran. Dari A ke B itu setengah putaran. Atau bisa kita tulis juga adalah pi, ya kan? 180 derajat. Dia dari A ke B 180 derajat. 180 derajat itu pi. Berarti kita bisa tulis di sini pi dikali R. Berapa R-nya? Jari-jarinya. Jari-jarinya itu adalah 0,035 meter. Berarti pi dikali 0,035. Berapa? 0,035 pi. Apa satuannya? Meter. Tuh. Nah ini jarak ya. Jarak dalam gerak linier. Satuannya meter. Yang kedua, yang B. Yang ditanya adalah perpindahan tapi dalam putaran, derajat, dan radian. Kalau perpindahan dalam derajat, berapa dalam derajat dari A ke B? 180 derajat. Perpindahan dalam radian, berapa radian? Pi. Ya kan? Dari mana nih? Putaran, berapa putaran? Setengah putaran. Ini kalau kalian pengen tulis pakai rumus, itu bisa juga S sama dengan perpindahan dikali R. Berarti kalau nyari perpindahan itu sama aja kayak jarak dibagi jari-jari. Berapa jaraknya? Ini jaraknya, ya kan? 0,035. Berapa? Jari-jarinya 0,035 juga. Oh, jaraknya jangan lupa pakai pi. Nah, 0,035 jaraknya. Coret. Berarti pi, ya kan? Sama no, pi radian. Itu kalau pengen pakai rumus. Gitu. Lanjut ya. Sekarang kita ke kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu simbolnya ini nih. Kayak huruf W. Dia kita sebutnya dengan omega. Ya, ini adalah omega. Satuannya radian
per second. Jadi kalau nyari kecepatan sudut ya, posisinya harus dalam bentuk radian dulu, gak boleh derajat, gak boleh putaran, jadi harus jadiin radian. Dan waktunya harus second. Arahnya kecepatan sudut mengikuti perpindahan sudut. Ingat, perpindahan sudut itu tadi apa? Kalau lawan arah jarum jam itu positif, kalau dia ke bawah atau searah jarum jam atau ke kanan ya berarti nih. Nih, ini jam nih. 12, 3, 6, 9. Kan detiknya kan ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, kalau dia ngikutin arah jarum jam itu negatif ya. Tapi kalau misalnya dia lawan arah, dia detiknya ke sini. Nah, baru itu adalah positif. Ini kecepatan sudut. Nyari kecepatan sudut. Itu sama aja kayak digerak lurus. Jarak dibagi waktu. Kalau ini berarti perpindahan sudut dibagi waktu. Nah, gimana? Posisi akhir dikurangi posisi awal. Per waktu akhir dibagi waktu awal. Atau jumlah waktunya nih. Selang waktunya. Ini adalah kecepatan sudut. Kecepatan linear. Kecepatan linear itu kecepatan yang ada dalam gerak lurus ya, V. Sama dengan V. Satuannya meter per second. Arahnya selalu berubah di tiap titik dan tegak lurus dengan garis ke titik pusat. Lihat ini. Lihat gambarnya yang bergerak ini. Ini yang warna biru nih, ini adalah kecepatan linear. Ini kan bendanya nih yang bulat-bulat. Kalau dia bergerak melingkar, kecepatan linearnya tuh terus berubah tuh. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ya, berubah-berubah terus. Berubahnya itu selalu tegak lurus dengan jari-jarinya. Ini adalah kecepatan linear. Hubungan kecepatan sudut atau omega itu perpindahan sudut dibagi selang waktu. Perpindahan, kalau kalian masih ingat rumus yang tadi, perpindahan itu jarak sama dengan perpindahan dikali jari-jari. Berarti kita bisa tulis nih, perpindahan itu sama aja kayak jarak dibagi jari-jari. Berarti kita bisa tulis ulang nih, omega itu sama aja perpindahan sudutnya udah berubah nih jadi S per R. Jarak dibagi jari-jari per waktu. Kalau udah kayak gini sama aja kan waktunya itu delta T per 1. Kita bisa ngitungnya S per R dikali 1 per delta T. Atau S per delta T dikali R. Kalau kalian masih ingat, nah S per delta T, jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu itu artinya adalah kecepatan V per R. Berarti kita bisa tulis ulang, omega itu sama aja seperti dengan V per R. Atau V sama dengan omega dikali R. Ini adalah hubungannya ya. Hubungan kecepatan sudut dengan kecepatan linear. Atau nih dari sini nih kita bisa juga nih kita hubung-hubungin dengan periode dan frekuensi yang di awal kita pelajarin. Jadi omega itu sama aja 2pi per T. Kalau pakai periode, kalau pakai frekuensi 2pi F. Kecepatan linear nih V kan sama dengan W omega dikali R. Ya udah ini omega tinggal dikali R. 2pi per T dikali R. Jadi sama aja 2pi R per T. Atau kalau pakai frekuensi 2pi RF atau 2pf dikali R sama aja ya. Ini adalah hubungannya kalau kita hubungin dengan frekuensi dan periode. Sekarang kita ke contoh soal. Revan melakukan spinning basket. Nih spinning basket tuh kayak di gambar ini ya, tuh muterin basket pakai jari. Jika bola basket berputar 60 rpm, tentukan A kecepatan sudut, kecepatan linear jika partikel A bergerak sejauh 37,5 cm dari sumbu putar. Sumbu putar itu tuh yang di tengah-tengah nih. Di tengah-tengah si jari ini. Berarti kalau dari tengah-tengah ke si A itu sama aja kayak jari-jari. Diketahuinya itu
Bola basket berputar 60 RPM, 60 rotation per menit. Perlu diketahui kalau misalnya dalam gerak melingkar ada tulisan nih RPM. RPM itu bahasa Inggris. Kalau diartiin, kalau dijabarin rotation per minute. Kalau di bahasa Indonesiain, rotasi itu putaran per menit. Nah, dalam gerak melingkar, kalau ada kata-kata putaran per menit, putaran per detik, itu bisa dua hal. Bisa ngomongin kecepatan sudut, bisa ngomongin frekuensi, ya. Kalau misalnya dalam gerak melingkar ya, jadi putaran per menit, putaran per detik, itu lagi ngomongin kecepatan sudut atau dia ngomongin frekuensi. Nah, kecepatan sudut, berarti ini kan udah dapat nih putaran per menit. Oh, berarti dia udah pasti dia adalah kecepatan sudut. Yang ditanya adalah A, omega, yang B, kecepatan linear. Jika jari-jarinya 37,5 cm atau berapa nih kalau dalam meter? 0,375 meter. Sekarang kita jawab ya. Kita jawab yang A, kecepatan sudut. Tadi ingat kan kalau putaran per menit itu udah pasti kecepatan sudut. Cuman ingat, kecepatan sudut itu harusnya radian per second. Sedangkan di sini adalah 60 RPM atau 60 putaran per menit. Berarti kita harus jadiin 60 putaran. Menitnya kita ubah dulu nih ke detik. Dari menit ke detik. Di 60 detik. Berapa? 1 putaran per second. RPS sekarang. Tapi kan ingat, kalau omega itu satuannya radian per second. Secondnya udah betul. Tinggal dari radian dari putaran ke radian. Kalau kalian masih ingat, dari putaran ke radian itu berapa satu putaran? Satu putaran itu sama aja kayak 2pi. Berarti kita bisa tulis ulang nih. Satu putaran per second. Satu putarannya berapa? Jadiin radian 2pi radian per second. Ya. Jadi yang A ini kita tinggal ubah-ubah satuannya aja ya. Karena apa? Karena rotation per menit RPM itu udah sama dengan omega, sama dengan kecepatan sudut. Sekarang yang B. Wah, di mana nih? Sini deh. Yang B, kecepatan linear. V-nya sama dengan berapa? Kalau jari-jarinya 37,5 cm atau udah kita ubah jadi 0,375 meter. Tadi rumusnya V sama dengan apa? Omega dikali jari-jari. Omeganya berapa? Omeganya 2pi dikali jari-jarinya 0,375. Berapa? 2 dikali 0,375. 2 dikali 0,375 yaitu 0,75. V-nya jangan lupa. V. Satuannya apa kalau V? M per S. Sekarang kita ke besaran percepatan sudut. Percepatan sudut itu simbolnya adalah ini nih. Alfa ya, alfa. Satuannya radian per second kuadrat. Ini satuannya. Arahnya ini sama aja dengan perpindahan sudut, sama juga dengan kecepatan sudut, sama dengan omega, sama dengan delta theta. Arahnya apa? Kalau ke kiri dia, kalau lawan arah jarum jam dia positif, kalau searah jarum jam dia negatif. Percepatan linear ini ada kalau nilai V-nya berubah ya. Nilai V-nya berubah. Kalau nggak berubah, percepatan linear itu nggak ada.
Tapi kalau nilai V-nya berubah-ubah, berarti ada percepatan linear. Percepatan linear kita simbolnya dengan A, tapi T bawahnya. Biar nggak ketukar sama percepatan-percepatan yang lain. T itu apa? T itu tangensial. Jadi percepatan linear nama lainnya bisa tangensial. Percepatan tangensial atau linear bisa kita cari dengan percepatan sudut dikali jari-jari. Ya. Ini adalah rumus dari percepatan linear atau percepatan tangensial. Arahnya itu sama kayak V. Yaitu berubah-ubah ya. Jadi kalau misalnya tadinya dia di sini, dia harus tegak lurus dengan jari-jari, berarti arahnya ke sini. Kalau dia lagi ada di sini, dia harus tegak lurus dengan jari-jari, berarti ke sini arahnya. Ya, jadi arahnya itu sama seperti V, yaitu berubah-ubah ya di tiap titiknya. Sekarang ke percepatan sentripetal. Kita bisa lihat nih percepatan sentripetal yang mana? Yang oranye ya. Yang oranye itu percepatan sentripetal. Dia mengarahnya ke pusat lingkaran. Yang hijau ini nih tadi nih, percepatan tangensial atau percepatan linear ya. Yang oranye ini percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal ini simbolnya AS ya. Biar nggak ketukar sama tangensial, di bawahnya berarti S. Cara mencari AS itu kecepatan linear kuadrat dibagi jari-jari. Atau bisa juga kecepatan sudut kuadrat dikali jari-jari. Ya. Jadi percepatan sentripetal bisa dicari dengan dua ini. Tergantung dia diketahuinya kecepatan V atau kecepatan omega. Kecepatan linear atau kecepatan sudut. Ya. Tergantung dari sini. Ini adalah rumus dari percepatan sentripetal. Hubungannya percepatan linear dan sentripetal. Kalau misalnya kalian tadi lihat gambarnya, kalau percepatan linear itu kan keluar. Kalau percepatan sentripetal itu kan ke dalam. Nah, ini kalau kita masih ingat pelajaran vektor, ya, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah. Vektor kan? Berarti bisa kita cari totalnya nih. Total si percepatan sebenarnya berapa sih percepatannya? Nah, percepatan dari gabungan linear dan sentripetal itu yang ini nih, resultannya. Inilah dia percepatan totalnya. A total. Berarti kalau nyari A total itu adalah resultan dari AT dan AS. Gimana cara nyari resultan? Cara nyari resultan berarti kita harus nyari tahu dulu percepatan tangensialnya berapa, kita kuadratin, ditambah percepatan sentripetalnya berapa, kita kuadratkan. Ini adalah percepatan total. Kemana arahnya? Arah percepatan total. Arah percepatan total itu sama aja kayak tan A T per AS. Tan sama dengan, gimana nih? Ulangin. Arahnya itu tan theta percepatan tangensial dibagi percepatan sentripetal. Ini arahnya ya. Percepatan tangensial dibagi percepatan sentripetal. Contoh soal dari percepatan. Contoh soalnya. Benda bergerak pada lintasan melingkar dengan diameter 8 meter. Benda tersebut memerlukan waktu 2 second untuk 1 kali putaran penuh. Tentukan kelajuan linear, tentukan percepatan sentripetal. Tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya diameternya 8. Berarti jari-jari itu setengah dari diameter ya. Diameter bagi 2. Berarti 4 meter. Ini jari-jari. Benda tersebut memerlukan waktu 2 second untuk 1 kali putaran penuh. Tadi gimana tuh? 2 second untuk 1 kali putaran penuh. Berarti periodenya adalah 2 second atau waktu. T-nya 2 second. Yang ditanya, yang A itu V, kelajuan linear, yang B itu adalah percepatan sentripetal AS. Sekarang kita jawab. Yang A dulu, V. Rumus V tadi apa?
omega dikali R. Atau karena ini udah ada periode, berarti kita bisa ngambil hubungan kecepatan dengan periode atau frekuensi. Yang V itu sama aja kayak apa? 2pi R per periode. Berapa 2pi R? 2pi dikali jari-jari. Berapa jari-jarinya? 4. T-nya berapa? T-nya 2. Coret-coret. Berarti 4 pi meter per sekon. Ini adalah kecepatannya. Yang B, yang ditanya itu adalah AS. Rumus AS itu V kuadrat per R. Berapa V kuadratnya? 4pi kuadrat per jari-jari 4. 16pi kuadrat per 4 sama dengan 4pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan sentripetalnya. Sekian pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.